Hemat itu pangkal kaya. Dari kita kecil lah ya, dari SD, TK. Nah, tapi setelah kita beranjak dewasa, kerja, masuk dunia bisnis gitu ya, kita melihat Pebisnis gak hemat. belum tentu hemat. Ya ada lah yang hemat, tapi Ada, tapi dikit. malah ada yang justru hemat-hemat banget, takut keluar duit. Tapi gak sukses. Ya udah hidupnya gitu-gitu aja. Maksudnya, Hemat ini gak bikin lu kaya. Hemat ini bikin lu cukup. Cukup melewati semua. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Ada pepatah yang bilang kalau hemat itu pangkal kaya. Dari kita kecil lah ya, dari SD, TK mungkin udah sering didoktrin seperti itu. Orang tua kita juga semuanya mendoktrin. Iya, jadi kalau lu mau kaya itu harus hemat nih, harus nabung. Nah, tapi setelah kita beranjak dewasa, kerja, masuk dunia bisnis gitu ya, kita melihat sebenarnya yang kaya ini Pebisnis gak hemat. belum tentu hemat. Ya ada lah yang hemat, tapi Ada, tapi dikit. gak semuanya itu tuh seperti yang dibicarakan. Betul. Malah ada yang justru hemat-hemat banget, takut keluar duit. Tapi gak sukses. Ya udah hidupnya gitu-gitu aja. Maksudnya aman aja. Iya. Cukup tapi nggak bisa kaya. Betul. Nah, sebaliknya orang yang berani keluar duit, berani spend, itu yang justru lebih berhasil. Iya. Nah, jadi kita pengen bahas sebenarnya topik ini mungkin judulnya itu salah kaprah lah ya soal hemat pangkal kaya ini. Jadi belum tentu dengan lo lebih irit, lebih hemat itu akan bikin lo itu jadi kaya. Nah, jadi apa yang bikin orang kaya sebenarnya? Mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi pertanyaan pertama langsung aja. Menurut lu apa sih sebenarnya yang bikin orang itu jadi kaya gitu? Kalau bukan yang hemat tadi gitu. Iya, iya. Sebenarnya ya, maksudnya kita itu dari kecil itu semua kan didoktrin dengan peribahasa. Peribahasa hemat pangkal kaya. Betul. Jadi pasti banyak yang terjebak di itu. Tapi banyak juga orang nggak hemat. Dan orang nggak hemat memang udah pasti miskin bisa juga gitu loh. Karena kalau lu hasilnya kecil lu gak hemat ya udah pasti hancur gitu kan. Tetapi hemat ini gak bikin lu kaya. Hemat ini bikin lu cukup. Cukup melewati semua. Lu bayangin kalau lu punya income penghasilan nih 10 juta, gak usah 5 juta. 2 kali UMR 10 juta gitu ya. Lu mau jadi milioner. Sebulan lu save 5 juta gede gak? Sebulan lu tabung 5 juta gede dong. Setengah income lu bisa tabungin, bener gak? Setengah income lu tabungin 5 juta, setahunnya baru 60 juta. Ya. Lu mau jadi 1 miliar pertama itu 15 tahun paling. Gitu. Oke lah, lu ngomong lu investasi apa, tapi orang hemat kan takut investasi. Iya nih. Bisa habis lo ini, bisa hilang lo. Kalau salah investasi gagal gitu. Betul. Tetapi ada satu cara yang lebih smart dalam hal lu itu gimana cara cepet kaya. Yaitu lu 5 juta, lu jajan, 2 juta lu buat bergaul, 3 juta lu upgrade diri. Gak ada sisa lo ini. Kita ngomong ini benar gak ada sisa. Dengan lu bergaul, lu pilih pergaulan lu yang bagus. Pergaulan yang bagus membuat network lu itu bagus. Kesempatan kerja lu bagus. Habis itu 3 jutanya lu setiap bulan lu upgrade diri lu. Contoh, lu itu seorang sales. Lu pergi ikut seminar sales. Lu pergi ikut ini, itu, apa segala macam. Otomatis apa? Lu update dong kemampuan lu. Lu makin hari makin jago, bener gak? Nah, dengan begitu, lu itu sebenarnya sangat memungkinkan untuk bisa dapat income, peningkatan income. Mungkin nggak 2 tahun kemudian lu dapat 15 juta? Mungkin banget. Mungkin nggak jadi 30 juta? Mungkin banget. Kalau lu benar-benar berani upgrade diri. Orang di Indonesia ini paling takut keluar duit buat upgrade diri. Aneh. Padahal lu bayar uang kuliah juga mahal. Lu bayar uang kuliah 203 juta. Lu ikut seminar 10 juta, lu mikir, ngapain ya gue dengerin orang 10 juta sekali. Padahal itu kesempatan lu buat upgrade diri lu sebenarnya gitu. Nah, ini yang jadi salah kaprah. Jadi kalau seandainya kita mau kaya, dengan kita ngomong kita mulai dari nol ya, gak ada support dari orang tua apa segala macam, upgrade diri lu. Investasi terbaik udah diri lu upgrade, skill lu makin lama makin jago. Kayak Desmond mah. Gila, Desmond punya video sekarang bagus banget. Orang kalau mampir ke Instagramnya Desmond, orang sih minder. Gue sih kalau mampir gue minder di Instagram nih. Berantakan Instagram gue. Desmond tuh sangat estetik ya. Ini kan dengan pengalaman, Mon. Lu melakukan banyak hal kan. Lu dalam setahun ini lu ngedit udah berapa banyak apa macam. Ini kan lu upgrade diri lu sebenarnya. Ada pengalaman. Makanya kenapa Desmond kalau endorse dibayar mahal gitu kan. Sedangkan gue yang endorse pada mau muntah semua.
Ya karena hobi sangat estetik gitu loh. Maksudnya itu salah satu kenapa lu itu perlu upgrade diri lu. Ya, jadi sebenarnya kalau yang kita lihat ya, orang kaya itu agak jarang sebenarnya dengan cara seperti yang kita diajarkan. Iya. Yaitu mungkin kerja, habis itu nabung pelan-pelan kamu jadi kaya itu loh. Itu ada sih, maksudnya bukan berarti kita bukan berarti kita nganjurin boros-boros aja. Enggak ya, bukan, jangan salah kaprah ya. Jadi maksudnya itu yang standar akhirnya cukup gitu ya. Tapi yang banyak kita lihat itu tuh orang upgrade skill yang akhirnya memang dia itu ada kapasitas untuk hasilin besar. Betul. Jadi dia dapat bayarannya itu, mungkin ada orang yang gaji sebulan 10 juta itu disetahunkan baru 120 belum dipotong pajak. Tapi orang yang punya skill bagus, mungkin dia satu project dibayarnya bisa 200-300 juta. Betul. Dan setahun dia bisa dapat beberapa project. Maksudnya ini yang bikin mereka itu bisa kaya sebenarnya. Betul. Karena pemasukannya itu besar. Nah, jadi maksudnya itu gimana caranya kita itu berupaya supaya pemasukan ini yang besar. Betul. Bukan pemasukannya segitu, tapi kita itu irit. Mungkin pengeluarannya kita kecilin, tapi income-nya ya segitu terus. Betul. Nah, itu sulit sebenarnya. Benar. Untuk naik ke posisi kaya. Nah, maksudnya itu seperti itu ya. Iya. Nah, jadi tapi kadang juga nih, mungkin kita cerita kayak gitu ya, mungkin ada yang bilang, wah berarti gua harus nyari yang gede nih, harus cepet nih. Nah, cepet nggak jadi satu jebakan nih kan. Betul. Apalagi yang muda nih. Betul. Makanya kan ya kayak ada kripto, apa itu kan sangat-sangat menjebak gitu. Iya. Nah, menurut lu mungkin kayak apa yang orang harus tahu soal hati-hati nih sama kalau lu jangan berpikir cuma yang penting nyari besar cepet gitu. Betul. Sebenarnya gini, kita itu ini sebuah istilah, kalau lu ke sebuah hutan, lu ketemu sebuah semacam sungai gitu, danau gitu ya seandainya ya. Lu itu kalau lu gak bisa berenang, lu itu berani nyemplung gak? Lu harus tahu dong kedalamannya. Nah, satu peribahasa itu yaitu lu jangan pernah nyemplung ke sungai yang lu gak tahu kedalamnya apa. Lu gak ngerti nih bahkan lu bisa berenang pun kalau arusnya kencang lu mati juga. Gitu. Lu lihat, oh semua orang nyemplung. Lu tertarik dong. Gue juga bisa nih. Padahal lu gak tahu itu seperti apa. Inilah istilahnya dengan kripto, saham dan lain-lain. Lu lihat semua orang sukses gitu loh. Semua orang berhasil. Tapi ini bukan bidang yang lu ngerti. Makanya gue mencoba untuk selalu cuma invest di bidang yang kita ngerti. Gitu. Di bidang yang memang kita expertise. Contoh, kalau lu itu toko sembako. Lu lihat harga sabun, lu biasa beli dari distributor itu 15.000. Terus lu dari supermarket 10.000. Ini kan bidang yang lu ngerti. Lu udah tahu penjualan lu sebulan itu 300 piece. Lu beli 1.000 piece, 3 bulan habis sebenarnya. Lu stokin dong. Dengan potensi income beda dari distributor udah 35% buat 3 bulan lebih. Ini loh yang namanya lu itu investasi yang benar. Investasi itu sisanya malu gambling dan trading sebenarnya. Kalau investasi itu adalah lu taruh sesuatu yang lu memang ngerti. Gitu. Mungkin nggak dari distributor tiba-tiba turunin harga. Lu udah nyetok banyak, tiba-tiba distributor turun harga. Mungkin, tapi risikonya tertakar karena lu memang penjualan udah selalu 100. Gitu loh, 100 piece sebulan, 300 piece sebulan. Paling enggak, lu pun ada tempat untuk lu balik modal. Betul, lu ada tempat pembuangan. Ada tempat pembuangan. Gitu, mungkin mau memelan lah. Harusnya 3 bulan jadi 6 bulan, tapi resikonya tertakar. Karena ini bidang yang lu ngerti. Gue pernah ngobrol sama salah satu pengusaha kerupuk, sukses banget ya, temen papa gue. Dia itu bilang, dulu itu dia itu nyetok tepung. Jadi ada satu masa tuh tepung itu murah banget. Dia nyetok banyak banget buat produksi dia. Karena dia bahan baku utamanya kan tepung. Gitu. Dia nyetok sampai berapa miliar gitu. Akhirnya dia selisih harganya aja bisa 3-4 miliar. Maksudnya itu smart move banget gitu loh. Lu tahu nih tepung bakal naik. Lu udah tahu nih, lu udah ngerti siklusnya apa. Tiap tahun juga kayak gitu mainnya gitu kan. Lu udah ngerti lah kira-kira gitu loh. Lu sekarang nyetok buat nanti pakai. Terus harga kerupuk naik, lu gak usah naik, penjualan lu meroket gitu loh. Sebenarnya kalau yang gua ngerasain ya, maksudnya yang gua lihat di belakangan itu, bisa dibilang tuh bahasanya itu lu tahu gimana cara bermainnya gitu. Iya. Lu tahu gamenya ini loh. Gamenya ini kira-kira misal lu di bidang penjualan jam gitu ya. Lu tahu sebenarnya
penjualan jam tuh seperti apa sih? Betul. Lu harus pahami semua, baru lu ada chance bisa berhasil. Betul. Tapi kalau lu cuma ya ikut-ikut apa dan lu juga gak terlalu mau paham tiap tahun begitu aja, itu pasti sulit untuk lu bisa naik level. Betul. Nah, tapi kalau lu paham nih, ini barang nih yang kayak gini kurang laku, yang kayak gini cuannya besar, yang kayak gini orang sukanya belinya pas tanggal berapa, misal pas gajian apa, ya gitu-gitu loh yang kita harus sebenarnya mendalami gitu loh. Betul. Nah, lalu yang terakhir sebenarnya kalau yang kita lihat lah ya mungkin yang income-nya bisa besar, bisa dibilang itu, maksudnya kalau kita bilang sebuah kerjaan kita dibayar. Bisa dibilang itu karena kita menyelesaikan masalah orang lain. Betul. Solve problem, ya kan? Nah, problemnya yang semakin lu solve, yang problemnya tergantung levelnya. Iya. Lalu solve level Orang kaya, ya lu bayarnya mahal. pasti lebih mahal. Betul. Dibanding lu solve orang yang mungkin levelnya level kelas bawah atau menengah. Ya itu udah pasti. Nah, jadi sebenarnya gimana caranya lu bisa masuk ke level itu dan apa yang mau lu solve? Iya. Sebenarnya di situ sih, ya gak? Iya, benar banget. Cuman memang ini mungkin buat banyak orang masih sulit dimengerti ya. Iya. Karena kita taunya ini juga maksudnya sekian lama gitu loh. Jadi dulu itu kita juga seperti orang biasa, kita juga coba berhemat, kita juga coba invest hancur-hancuran juga. Jadi kita semuanya kita belajar, akhirnya kita baru mengambil sebuah kesimpulan, oh ternyata cara mainnya itu seperti ini. Gitu. Tetapi memang lu gak bakal kaya hanya karena lu ngirit. Jadi seorang pengusaha itu ya, kalau dia mau irit, ini ya kita ambil contoh sebuah restoran aja katakan, restorannya sepi. Apa yang dia lakukan kalau dia mau irit? Dia kurangin AC-nya, dia kurangin penggunaan AC, dia kurangin lampunya bahkan sampai bahan dia kurangin gitu. Contoh saus yang ini saus 1.000 sekaleng, nah ini ada yang jual 50.000 dia ganti. Dagingnya dipotong lebih kecil. Iya, ya lu tahu kan kelanjutannya bagaimana? Udah pasti bangkrut. Iya, kita udah pasti sekali kok kayak gitu sekarang udah betul gitu. Tetapi ada loh cara lain. Seperti contoh, dia tahu restoran sepi, cari tahu dulu sepinya karena apa. Oh, masakannya kurang enak. Hire chef yang lebih jago. Coba create masakan yang lebih enak. Ganti menu. Mungkin masih ada chance untuk restoran itu bisa bangkit gitu loh. Jadi maksudnya nggak semua hal itu harus selesai dengan lu ngirit, gitu. Justru banyak kan lu memang harus keluar duit untuk dapat duit lebih banyak. Nah ini mindset ini yang sulit nih karyawan. Kalau karyawan itu selalu takut risiko. Kalau seorang pengusaha itu dia harus punya namanya risk appetite. Dia suka terhadap risiko. Semua risiko itu bisa tertakar dan bisa membuat kita mendapatkan banyak uang. Jadi ini yang sulit sebenarnya diajarkan ke orang. Satu, kedua, investasi hampir gak bisa diajarkan. Kenapa? Kalau seandainya lu cuma dengerin doang apa segala macam, bukan dari pengalaman lu, bukan dari lu menganalisa sendiri apa segala macam, susah. Gitu. Jadi kalau orang bilang lu ikut workshop gua 7 hari nanti lu jago investasi, hampir gak mungkin. Investasi itu paling susah. Justru kalau seandainya kerja lebih bisa loh. Contoh, lu bilang potong rambut nih. Lu ikut workshop gua 7 hari, lu pasti bisa motong. Itu mungkin. Investasi itu insting. Lu bawa mobil, instingnya datang dari mana? Dari pengalaman lu bawa mobil. Lu kayak tahu nih, kira-kira ini gak bakal nabrak. Ini bakal nabrak. Kan semua otomatis kan, kita bawa mobil. Nah, seperti itu. Investasi juga namanya insting. Jadi lo orang jangan salah. Belajarnya jangan kebalik. Banyak orang invest banyak belajar investasi. Kebalik gitu loh. Harusnya lu invest banyak belajar skill. Investasi lu itu dari pengalaman lu. Contoh, orang tua kita mungkin pengalaman investasinya nih beli tanah, cuan. Mungkin sekarang dia orang nggak mau main saham, wajar. Nggak salah kan, bener nggak? Sekarang dia orang tetap mau beli tanah lagi ya, nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Semua orang ada expertise-nya masing-masing. Betul. Ada yang suka apa, jagonya di mana, masing-masing. Gak semua orang itu misal harus saham atau apa. Iya. Dan ya memang gak cocok aja gitu. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu lah ya. Jadi tapi ya teman-teman, ini disclaimer. Ini apa yang kita omong ini versi pengalaman kita. Belum tentu paling benar. Yang teman-teman dengar ini atau yang teman-teman paham ini sama gitu. Jadi kalau beda ya wajar. Dan jangan ditelan mentah-mentah nih gitu ya. Oh berarti mulai sekarang gua harus boros gitu ya. Berani keluar.
So ntar teman-teman nggak makan. Iya. Mungkin nggak kayak gitu. Jadi teman-teman harus lihat dan teman-teman coba aplikasikan yang kira-kira cocok untuk teman-teman. Iya. Oke, itu dulu. Jangan lupa di like, di subscribe, dan coba di komen pendapat kalian. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.